Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Bahnan di channel video pembelajaran matematika. Pada kali ini saya akan melanjutkan sebuah materi tentang transformasi terkait dengan bagian yang keempat. Setelah dibahas sebelumnya yaitu refleksi, kemudian translasi dan rotasi, kali ini kita fokus pada dilatasi. Sebelum membahas dilatasi dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, yaitu pada sebuah kegiatan, yaitu yang pertama orang yang sedang mencetak foto, yaitu dengan cara memperbesar atau memperkecil foto dari aslinya. Ada juga orang yang membuat sebuah peta atau adalah menggunakan skala tertentu. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang melihat dengan cara menggunakan teropong, melihat sebuah benda yang cukup jauh sehingga lebih dekat. Itu juga sebuah aplikasi dari sebuah dilatasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi. Dilatasi merupakan bagian dari transformasi yang akan kita bahas, yaitu kegiatan 1 pada halaman 172 kelas 9 SMP kurikulum 2013 dengan penggunaan sebuah aplikasi GeoGebra. Baik, untuk itu kita akan menyimak sebentar lagi. Oleh karena itu, untuk yang masih belum subscribe, nanti setelah menonton bisa subscribe, kemudian like dan share agar video ini bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru atau siswa yang lain, sehingga dapat memahami materi transformasi khususnya yaitu dilatasi. Baik, kita akan memulai sekarang mengaktifkan terlebih dahulu. Pada kegiatan 1 ini kita akan mempelajari mengamati sebuah dilatasi benda. Saya akan contohkan sebuah segitiga ABC dengan pusat, yaitu pusat dilatasinya titik awalnya 0,0. Sebelum kita membahas, kita pahami dulu sebuah transformasi dalam hal ini adalah menghasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Tapi dilatasi ini merupakan jenis lain dari transformasi yang mungkin ukurannya berbeda dari gambar aslinya, sehingga dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah benda. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala, sehingga titik pusatnya kita akan tentukan terlebih dahulu, dan faktor skala ini merupakan sebuah perubahan ukuran, baik memperbesar atau memperkecil. Kita akan nanti menggunakan sebuah faktor skala dengan simbol K. Ayo kita amati pada gambar halaman 173 buku paket matematika kelas 9 SMP kurikulum 2013 tentang pengamatan terhadap dilatasi benda, kegiatan 1. Pada gambar ini menunjukkan bahwa dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Sehingga saya coba membuat segitiga ABC sesuai dengan gambar. Yang pertama dibuat adalah pusat dilatasi, yaitu di sini 0,0. Kemudian segitiga asal, yaitu dengan koordinat 3,9. Saya gunakan poligon di sini. Kemudian kita letakkan 3,9 adalah posisinya di sini. Kemudian dilanjutkan dengan 3,3. Kemudian berikutnya adalah C-nya 6,3. Kembali ke titik asal. Nah, agar tampak segitiganya saya klik label di sini. Labelnya sebelum kita berikan di sini titik asalnya kita ubah dulu. Kalau A saya ubah menjadi P sesuai dengan di paket P. Kemudian di sini adalah saya beri nama ulang, yaitu titik A. Ya, A di sini saya beri nama P sesuai dengan di paket. Kemudian di sini saya beri nama ulang C sehingga akan terlihat labelnya C. Nah, di sini saya rapikan terlebih dahulu nama ulang. Kemudian pada paket halaman tersebut segitiga ABC
adalah akan menghasilkan bayangan A2, B2, C2, yaitu sebuah gambar yang lebih kecil. Sini akan terlihat faktor skalanya lebih kecil dari aslinya. Saya mencoba kalau di sini 3 akan jadi 1, berarti akan jadi sepertiga. Maka caranya untuk membuat bayangan dilatasi, cukup klik pada bagian ini, nomor 3 dari arah kanan kita pilih dilatasi, kemudian klik bangun asal ABC, kemudian klik P sebagai faktor pusat dilatasi. Kemudian kita diminta menuliskan sebuah faktor skala. Kita beri sepertiga ya, atau sepertiga. Kita lihat di sini. Nah, di sini sepertiga akan tampak koordinatnya, jadilah B aksen adalah sepertiganya jaraknya. Kemudian C aksen juga sama dengan A aksen. Jadi gambar tadi sepertiga adalah lebih kecil. Kalau kita lihat peta di sini, kalau di sini petanya 3, di sini petanya jadi 1. Di sini petanya dari B ke A, 1 2 3 4 5 6 jadi 2 sepertiganya. Baik, saya lanjutkan. Dilatasi yang kedua adalah gambar selain tadi ada sepertiga, artinya diperkecil karena kurang dari 1. Tapi kalau K kita isi 1, maka gambarnya sama dengan aslinya. Sekarang kita langsung pada dilatasi yang kedua, yaitu akan diperbesar, yaitu kita klik titik asal, kemudian pusat dilatasi, kemudian faktor skalanya tadi 3, sekarang saya ubah jadi 4 kalinya. Oke ya, sesuai dengan di paket 4 kalinya. Kita lihat gambarnya ada di sebelah ini 4 kalinya. Kalau kita amati peta yang ada di sini, kalau dari B ke C petanya ada 3, kita lihat dari B1 sampai C kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hingga akan tampak seperti itu. Jika kita ubah lagi, kalau faktor dilatasinya di sini saya ubah dengan cara klik daerah ini, kemudian titik asalnya kita geser. Saya ulangi lagi, klik faktor dilatasi ini, kemudian klik asalnya. Saya buat yaitu 2 kalinya ya, di sini. Nah, gambarnya akan lebih besar 2 kali dari gambar aslinya. Sehingga kalau dari B ke C 3, di sini dari B 2 sampai sini adalah 3. Sehingga akan tampak perubahan faktor skala. Jadi jika gambar ini saya ubah warnanya jadi lebih tebal, ini gambar aslinya, maka akan terlihat untuk bagian yang pertama tadi warnanya saya ubah misalkan segitiga ini warna lain yang warna hijau. Nah, ini artinya sepertiga faktor skalanya lebih kurang dari 1. Sedangkan yang ini adalah bagian yang diperkecil dari gambar aslinya. Jika kita buat lagi skala dengan K seperti ini tetap, kemudian P aksen, kemudian faktor skalanya adalah negatif. Kalau negatif 2, nah gambarnya akan ada di sini negatif 2, sama dengan ini. Jika K-nya kita isi dengan asal P negatif 1, maka gambarnya sama dengan gambar aslinya, tetapi di sini terbalik ya. Oke, itu cara membuat dilatasi. Silakan untuk bangun-bangun yang lain dapat dicoba. Kesimpulannya, langkah-langkahnya adalah pertama kita harus membuat pusat dilatasi, kemudian kita pilih buat bangun asalnya baik segitiga, segi 4 dan segi yang lain. Setelah itu kita akan menunjuk kembali untuk melihat dilatasinya dengan cara memilih dilatasi objek dari titik dengan faktor tertentu. Kita isikan dengan faktor K-nya terserah berapa. Kesimpulannya, jika
faktor K sama dengan 1, maka hasil bayangannya sama dengan benda asalnya. Jika K sama dengan 2, maka hasil bayangannya adalah 2 kali luas dari aslinya. Kemudian jika K kurang dari 1 dan lebih besar 0, maka dia akan semakin kecil. Dan jika K bernilai negatif, maka gambarnya akan terbalik. Itulah materi dilatasi pada kesempatan kali ini. Selamat berlatih untuk bangun-bangun yang lain. Semoga kita dapat mempraktekkan bangun-bangun ini pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.